Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah beserta makna dan penjelasan kandungan isinya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada du'aul istikharah atau du'aul salatil istikharah, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan baru, bab baru, yaitu Adhkarus Sabahi wal Masa', yaitu zikir-zikir pagi dan petang. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah, zikir pagi dan petang ini adalah hukumnya sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda ma'a qaumin, dan seandainya aku duduk bersama kaum yadhkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, min salatil ghadati, dari salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada aku memerdekakan 4 orang dari anak turun Nabi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin, dan seandainya aku duduk bersama kaum yadhkurunallaha ta'ala min salatil asri, berzikir kepada Allah ta'ala dari salat asar, ila an taghrubasy syamsu, sampai tenggelam matahari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an u'tiqa arba'atan, daripada aku memerdekakan 4 orang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan bagi seseorang yang duduk setelah sholat subuh, kemudian berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, dan berzikir setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, bahwa masing-masing itu lebih utama, lebih beliau cintai daripada memerdekakan 4 budak dari 4 budak dari anak turunnya Nabi Ismail. Ini menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mengenai zikir pagi dan petang ada beberapa masalah yang ingin kita bahas sebelum kita membaca satu persatu daripada zikir pagi dan petang yang termaktub dalam kitab Hisnul Muslim. Masalah pertama tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Salah satu keutamanya telah kita sebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya adalah hal itu termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Dalam firman-Nya adz-dzakiruna wadz-dzakirati katsira. Adz-dzakiruna wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir, perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Dan juga secara umum dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Lisanmu selalu basah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan zikir pagi dan petang secara khusus, maka ini akan kita sebutkan bersama ketika kita menyebutkan satu persatu bacaan zikir pagi dan petang. Contoh ketika membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada keutamaan tersendiri. Ketika mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ada keutamaan yang tersendiri. Ketika mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ada keutamaan yang tersendiri. Bi'inillahi ta'ala, keutamaan secara khusus dari masing-masing zikir tersebut akan kita singgung ketika kita menyebutkan satu persatu zikir pagi dan zikir petang. Masalah yang kedua, hukum membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini hukumnya adalah disunnahkan. Hukumnya disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dilakukan oleh beliau SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka melakukan zikir pagi dan petang. Hukumnya sunnah. Dan suatu amalan jika dikatakan hukumnya sunnah, bukan berarti amalan tersebut ditinggalkan, akan tetapi dilakukan dengan sekuat tenaga. Kita upayakan, kita usahakan untuk melakukan amalan sunnah tersebut. Jangan dianggap sunnah terus kita tinggalkan. Ini adalah pandangan yang kurang tepat. Masalah yang ketiga, tentang urutan-urutan zikir pagi dan petang. Banyak sekali kitab-kitab yang merangkum dan mengumpulkan tentang zikir-zikir pagi dan petang. Masing-masing kitab memiliki cara tersendiri dalam mengurutkan. Maka dari itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh syekh kami, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa bukanlah satu keharusan ketika membaca zikir pagi dan petang mengurutkan dengan urutan tertentu seperti yang ada dalam kitab Hisnul Muslim atau dalam kitab yang lainnya. Tidak harus sesuai dengan urutan tersebut. Karena maksud daripada dikumpulkannya zikir-zikir pagi dan petang dalam kitab tersebut adalah untuk memudahkan siapapun yang ingin membaca zikir pagi dan petang. Maka dari itu, seandainya antum membolak-balik zikir pagi dan petang tersebut tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab Hisnul Muslim atau kitab yang lainnya, maka hal ini tidak mengapa. Kalau dalam Hisnul Muslim, ya, didahulukan membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini bisa kita akhirkan, bisa kita taruh di tengah, bisa di depan. Nggak harus urut sesuai yang ada dalam kitab ini. Ya. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, bahwa zikir pagi dan petang tidak harus dibaca semuanya. Jika mampu membaca semuanya,
maka itu adalah satu keutamaan yang luar biasa. Jika tidak mampu, hanya mampu membaca sebagian, atau mampu membaca satu macam zikir, itu adalah satu keutamaan yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika zikir pagi yang dibaca hanya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, sampai akhir. Dah baca itu saja, tidak ditambah yang lain. Ini adalah satu keutamaan yang luar biasa. Jika bisa ditambah dengan 2 macam zikir, 3 macam zikir, ini sudah lebih baik. Jika dibaca secara keseluruhan dari zikir-zikir pagi dan petang yang dinukil dari Rasulullah SAW, maka itu adalah satu kesempurnaan. Wallahu ta'ala alam. Masalah yang kelima, yaitu berkaitan dengan zikir pagi dan petang ini. Tadi masalah keempat, yaitu jika bisa membaca sebagian maka itu sudah cukup, dan jika bisa membaca lebih atau semuanya itu juga merupakan kesempurnaan. Masalah selanjutnya mengenai berkaitan dengan waktu. Waktu zikir pagi dan petang, kapan waktunya? Maka waktu zikir pagi dan petang adalah untuk pagi setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tadlu asy-syamsu. Dari salat subuh sampai terbit matahari. Ini untuk zikir pagi. Adapun zikir sore, waktunya adalah dari setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil asri ila an taghruba syamsu, dari salat asar sampai tenggelam matahari. Ini mengenai waktu kapan dibaca zikir pagi dan petang. Masalah yang keenam, jikalau tidak sempat membaca zikir pagi dan petang pada waktunya, habis sholat subuh nggak sempat karena kesibukan sampai terbit matahari, belum zikir pagi dan petang, atau setelah sholat asar lupa belum zikir pagi dan petang, kemudian tersibukkan dengan jualannya, tersibukkan dengan aktivitasnya, sampai maghrib baru ingat saya tadi belum zikir pagi dan petang. Maka di sini diperbolehkan untuk dibaca setelah itu atau saat itu, ketika waktu duha sampai sore, yaitu sampai menjelang asar. Jikalau lupa atau tersibukkan oleh sesuatu sehingga zikir pagi tidak terbaca. Demikian juga zikir sore, jika lupa atau tidak terbaca pada waktunya antara sholat asar sampai tenggelam matahari, maka diperbolehkan dibaca setelah itu ba'da maghrib atau ba'da isya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah beberapa masalah yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Baik. Setelah ini kita akan membaca serta memahami dan memaknai satu persatu dari zikir pagi dan petang. Sebelum kita bahas masalah itu, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah zikir pagi dan petang. Anda persilakan. Bismillah.
Ya, tafadhal. Taib. Untuk membacanya, mana yang lebih baik? Dibaca duduk atau sambil jalan dan melakukan aktivitas? Tentu ketika berzikir lebih utama ketika dibaca dalam kondisi duduk dan konsentrasi serta fokus terhadap zikir yang sedang dibaca. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la'an aq'uda, dan seandainya saya duduk. Ini menunjukkan bahwa duduk untuk berzikir itu lebih utama. Seandainya zikir tersebut dibaca sambil beraktivitas, maka ini pun diperbolehkan. Contohnya sambil nyapu rumah, karena ini aktivitasnya padat, kalau tidak disambi nanti pekerjaan rumahnya nggak terselesaikan, maka sambil mengerjakan, sambil membersihkan, zikir pagi dibaca sampai selesai. Demikian juga zikir sore, masih di kantor, masih kerja, ya, maka dibaca zikir sorenya, maka ini juga diperbolehkan. Karena zikir kondisi, waktu dan tempatnya tidak terbatas. Kondisi, waktu dan tempatnya tidak terbatas berdasarkan sabda Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa zikir itu tidak terbatasi dengan waktu, tempat dan kondisi. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Zikir pagi dan petang itu dimulai dengan bacaan alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala memulai dengan bacaan hamdalah dan sholawat ini. Beliau menginginkan supaya seorang muslim itu memulai amalnya dengan membaca hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjut dengan sholawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru berzikir. Ini adalah yang disebutkan atau yang dikatakan oleh mu'allif sendiri rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau terhadap syarah kitab ini. Beliau mengatakan, aradtu an yabda'al muslimu bilhamdillahi ta'ala wa thana'i alaihi wassalati wassalami ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam thumma yadhkurullaha ta'ala. Akan tetapi perlu diketahui bahwa bacaan hamdalah dan sholawat serta salam ini disunahkan secara umum. Akan tetapi memulai dengannya secara khusus untuk zikir pagi dan petang, ini tidak disebutkan dasarnya di sini. Ya, di sini tidak disebutkan dasarnya. Maka dari itu, sebagian ulama ketika mengumpulkan zikir pagi dan petang, bacaan ini tidak dicantumkan. Bacaan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, ini sebagian ulama tidak mencantumkan bacaan ini dalam zikir pagi dan petang, dan ini adalah ijtihad dari muallif, penulis kitab Hisnul Muslim. Wallahu taala a'lam. Adapun artinya alhamdu, segala puji
lillahi bagi Allah wahdahu semata. Wassalatu salawat, wassalamu dan salam sejahtera, alaman atas orang la nabiyya yang tidak ada nabi ba'dahu setelah beliau, yaitu atas Nabi Muhammad SAW. Mengenai alhamdulillah, hamdalah ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Salawat dan salam maknanya juga sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga tidak perlu kita ulang lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini adalah ayat kursi. Ayat kursi dibaca ya, ketika zikir pagi dan zikir petang ya. Mengenai membaca ayat kursi ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ya. Bahwa beliau itu memiliki ya kurma, ya, memiliki kurma, gudang kurma, yang mana gudang kurma tersebut setiap malam itu berkurang ya. Gudang kurma tersebut setiap malam berkurang. Ada yang mencuri makanan. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini menjaga. Jadi gudang kurmanya dijaga. Kira-kira siapa sih yang nyolong ini? Ya. Maka tiba-tiba ada seseorang masuk mengendap, ya, sebesar anak remaja gitu. Ingin mengambil kurma tersebut. Tapi anak remaja ini subhanallah mengucapkan salam ke sahabat Ubay bin Ka'ab. Fasallama alaihi faradda alaihi salam faqala ma anta, siapa kamu? Jinniyun am insi, kamu jin atau manusia? Anak remaja tersebut mengatakan jinni, aku jin. Qala fanawalani yadak, coba julurkan tanganmu. Fanawalahu yadu faida yaduhu yadu kalbin. Tangan dijulurkan, tiba-tiba tangannya itu menyerupai tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin, dan rambutnya adalah seperti rambut bulu anjing. Qala hadza khalqul jinni, ini adalah rupa jin. Karena jin itu banyak sekali rupanya ya. Ini yang disebutkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, apa yang membuatmu datang ke sini? Jin tersebut mengatakan, aku mendengar kamu itu senang bersedekah. Maka aku datang ke sini untuk mengambil makananmu. Jadi jin ini mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab karena apa? Sahabat Ubay bin Ka'ab terkenal dengan orang yang dermawan, orang yang suka sedekah. Sehingga kalau makanannya diambil, dia pasti ridho. Maka di situ Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang bisa menyelamatkan kita manusia ini? Ya,
dari kalian bangsa jin. Jin tersebut mengatakan, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat ini yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Man qala hina yumsi, barang siapa mengatakan ayat kursi ketika sore hari, ujira minna hatta yusbih, dia dilindungi dari gangguan jin sampai pagi. Wa man qala hina yusbih, dan barang siapa membaca ayat kursi ketika pagi hari, ujira minna hatta yumsi, akan dilindungi dari kami bangsa jin sampai sore hari. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, ya, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW. Fadzakara dzalika lahu, lalu beliau menyebutkan kejadian itu, kejadian malamnya kepada beliau. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, shadaqal khabith, orang yang jin yang menjijikkan tersebut, dia telah jujur. Perhatikan, jin kadang ya jujur, hanya saja. Perhatikan, ini pelajaran penting. Kejujuran jin hanya bisa kita ketahui jika perkataannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Karena pada dasarnya setan dan jin itu berdusta. Karena Rasulullah SAW mensifati dia dengan sifat al-khabith, orang yang keji. Dan orang yang keji, apakah melakukan perkataan jujur? Tidak. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur sama kamu, tapi dia sebenarnya adalah pendusta. Maka dari itu bisa kita ambil pelajaran dari sini, bahwa pada dasarnya jin dan setan itu adalah pendusta ketika menyampaikan sesuatu kepada manusia. Ini penting. Karena apa? Karena terkadang seseorang itu ketemu dengan jin. Setelah jin itu menyerupakan dirinya dengan sesuatu, dengan bentuk tertentu sehingga bisa terlihat oleh manusia, lalu jin tersebut menyampaikan sesuatu, membisikkan sesuatu supaya dipercaya oleh manusia. Maka dari sini kita memegang kaidah, pada asalnya mereka adalah pendusta. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa huwa kadzub. Kita hanya mengetahui kejujuran mereka ketika ucapan mereka sesuai dengan syariat atau sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Dari sini ya, faedah membaca ayat kursi ketika pagi dan petang akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan jin ya, dan setan, dari mulai dia membaca sampai akhir hari. Jika dibaca sore berarti sampai pagi, jika dibaca pagi dia dilindungi Allah Ta'ala sampai sore hari. Baik. Termasuk di dalamnya adalah sihir ya. Karena sebagian sihir itu datangnya dari jin atau dari setan. Taib. Adapun mengenai makna dan tafsir ayat kursi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun,
tidak tersentuh oleh ngantuk, ya. Tidak tertimpa atau tidak ngantuk, wala naum, dan tidak tersentuh oleh tidur. Lahu, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi, man, siapakah, dzalladzi, yang yashfa'u, memberi syafaat, indahu, di sisinya, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidak ada meliputi dengan sesuatu pun dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursinya luas, meliputi seluas atau lebih luas dari langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkannya hifdhuhuma, menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Mengenai tafsir ayat kursi ini sudah pernah kita bahas ketika kita menyebutkan zikir setelah sholat, ya. Di antara salah satu zikir setelah sholat adalah membaca ayat kursi, dan ini sudah pernah kita jelaskan dan kita syarah, sehingga anak kira tidak perlu kita ulang lagi. Kita lanjut, ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Thalatha marratin, 3 kali. Ini surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dibaca 3 kali, ya. Untuk ayat kursi ini insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Adiknya sudah hafal belum ayat kursi, Dik? Coba dibaca, ya. Ya, dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada hadiah nggak ini, Pak? Ya, ya. Coba. Ayo sama Ustadz, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sudah hafal? Belum, ya. Nanti dihafal, nggih. Karena ayat kursi ini ayat yang sangat penting bagi seorang muslim. Dia termasuk yang disunahkan untuk dibaca setelah sholat, ya. Zikir setelah sholat disunahkan baca ayat kursi. Pagi hari dan sore hari disunahkan untuk membaca ayat kursi, ya. Kemudian
Zikir berikutnya yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, semuanya 3 kali dibaca sekaligus. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, diulang lagi sampai 3 kali. 3 surat ini yang dibaca ketika zikir pagi dan petang berdasarkan hadis ya, yang berbunyi ya, hadis dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, man qalaha 3 marratin hina yusbiha atau hina yusbihu wa hina yumsi kafathu min kulli syai'. Barang siapa yang membacanya 3 kali ketika pagi hari dan ketika sore hari, maka hal itu mencukupi dia dari segala sesuatu. Mencukupi dia dari segala sesuatu. Ini maksudnya adalah mencukupi segala sesuatu yang dia butuhkan. Segala sesuatu yang dia butuhkan itu akan tercukupi dengan ayat kursi dengan 3 surat tersebut. Baik kebutuhan yang dia inginkan maupun perlindungan yang dia butuhkan untuk melindungi dirinya, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Manfaat termasuk di dalamnya dari rezeki dan yang lainnya itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan madarat akan ditahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari madarat tersebut, sehingga dia tidak membutuhkan yang lainnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita keistiqomahan membaca ayat kursi dan 3 surat tersebut ya, ketika pagi dan petang. Dan kita istiqomahkan, jangan sampai ayat kursi muncul ketika apa? Ketika apa? Ketika ada pocong muncul. Nah, ini pembodohan. Jadi ayat Al-Quran muncul seolah-olah ketika apa? Ketika ada gangguan, ketika ada hantu, ketika ada genderuwo dan semacamnya, baru ayat kursinya dibaca. Perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahimakumullah, zikir ini kita baca adalah murni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga murni sebagai bentuk ikhlas beramal lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Perlu kita ketahui, ketika kita mengamalkan satu amalan, 2 hal inilah yang harus mendasari kita beramal. Yaitu yang pertama, kita mengamalkan amal ini karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengamalkan amalan ini tujuannya adalah untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amal tersebut. Jangan sampai kita membaca zikir-zikir tersebut untuk mencari dunia atau untuk mencari manfaat dunia semata, tidak ada keinginan akhirat atau keinginan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia ketika beramal, dia itu menginginkan apa? Rezeki, menginginkan dunia, menginginkan supaya dia dilindungi dari mara bahaya, menginginkan dia supaya rezekinya lancar, usahanya lancar. Keinginan itu bukanlah tujuan utama kita untuk berzikir. Tujuan utama kita berzikir itu ada 2, yaitu yang pertama
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk kita mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perlu kita camkan selalu. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian zikir berikutnya, ya. Afan, untuk mengenai tafsir dari 3 surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, tafsirnya sudah pernah kita bahas ketika kita membahas zikir ba'das sholah, sehingga tidak perlu kita ulang lagi. Ya. Mungkin kita akan berjalan seperti ini. Setiap zikir yang sudah pernah disebutkan dan pernah dijelaskan, tidak perlu kita ulang lagi penjelasannya. Ya. Karena banyak sekali zikir-zikir yang disebutkan secara berulang. Seperti zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan berulang ketika sujud, ya, atau ketika setelah sholat, ketika zikir pagi dan petang. Nah, seperti itu tidak kita ulang tafsirnya serta penjelasan maknanya. Kita cukupkan dengan apa yang pernah kita jelaskan. Taib. Zikir yang ketiga dari zikir pagi dan petang, yaitu qauluhu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Wa idza amsa, dan ketika sore hari, qala amsayna wa amsal mulku lillah. Ya. Wa idza amsa qala rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Taib. Ini adalah zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga ini dibaca ketika pagi dan petang, ya. Baik pagi maupun sore dibaca. Hanya saja cara membacanya berbeda. Ketika pagi dibaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ketika sore hari dibaca amsayna wa amsal mulku lillah. Kemudian yang di tengah yaitu Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi, ketika pagi hari. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu, ketika pagi hari. Ya. Dan ketika sore hari membaca Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha. Kemudian berikutnya ketika pagi hari dibaca wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Ini pagi hari. Sore hari wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Ya. Ini sudah ada yang hafal ini. Insyaallah nggih. Niki zikir, ini zikir kalau kita rutinkan pagi dan sore, dalam sepekan antum hafal. Syaratnya apa? Harus dibaca secara rutin pagi dan sore. Insyaallah dalam satu pekan hafal. Dan kalau sudah hafal, sudah nggak perlu apa? Ngerpek lagi. Seandainya kalau belum hafal, boleh membuka buku, boleh. Ngerpek, boleh. Ya.
Sekarang juga ada aplikasinya, ngerepek pakai aplikasi Android, juga banyak zikir pagi dan sore. Alhamdulillah sekarang semua peralatan ya itu canggih sehingga memudahkan kita untuk melakukan zikir pagi maupun zikir sore. Tapi sebelum kita lanjutkan, karena sudah masuk waktu Isya, ana persilakan muadzin untuk berazan. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk bacaan-bacaan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang ya, selain dicetak ya, selain cetakan kertas, di aplikasi tentang zikir pagi dan petang ini sangatlah banyak. Ada puluhan bahkan ratusan aplikasi tentang zikir dan petang ya. Dan insya Allah semuanya punya Android ya. Ada yang nggak punya Android? Insya Allah semuanya punya ya. Nah ini silakan untuk mengunduh dari aplikasi tersebut sehingga kita bisa membuka sewaktu-waktu. Mungkin kalau buku atau zikir cetakan itu suka ketinggalan. Kalau HP anak kira nggak bakal ketinggalan ya. Maka dari itu penuhilah HP Android antum dengan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, aplikasi-aplikasi yang berguna. Tidak hanya dipenuhi dengan apa? Dengan aplikasi yang kurang bermanfaat atau tidak ada manfaatnya. Baik, kita kembali lagi ke zikir yang ketiga ya. Zikir ini dibaca sebanyak 1 kali ketika pagi, 1 kali ketika sore. Adapun maknanya asbahna atau amsayna, itu artinya adalah asbahna, kami memasuki waktu pagi. Sedangkan amsayna artinya kami memasuki waktu sore. Ya. Kami memasuki waktu pagi, kami memasuki waktu sore, selalu berada di bawah atau selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap kita masuk pagi selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masuk sore kita memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbahal mulku lillah atau wa amsal mulku lillah. Kalau pagi wa asbahal mulku lillah, kalau sore wa amsal mulku lillah. Artinya adalah bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu langgeng terus menerus, tidak akan sirna. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus ya. Pagi, sore, sampai kapanpun kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus menerus menguasai semua makhluknya. Tidak ada satupun makhluknya dari kerajaannya yang terlepas dari kekuasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk ikrar bahwa semua kerajaan, semua makhluk ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucap qauluhu walhamdulillah. Walhamdulillah, dan segala puji lillahi, bagi Allah. Setelah ikrar ya, ikrar terhadap nikmat Allah yang selalu mengalir menimpa kita pagi maupun petang, ikrar bahwa semua makhluk ini adalah di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang terputus. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Dan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini
Karena beberapa hal. Karena Allah lah yang berhak untuk dipuji. Yang pertama, karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mengalir menimpa kita, mengalir mengenai kita. Maka dari itu Dia Allah adalah zat yang berhak untuk selalu kita puji. Ya. Sebagai contoh, jika ada orang kaya tiap hari memberi kita makanan, tiap hari memberi kita upah atau uang, kira-kira perlu dipuji nggak orang kaya tersebut? Berhak dipuji nggak? Berhak dipuji. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya tidak pernah terputus? Makanya orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang tidak berterima kasih. Setiap hembusan atau setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak atas segala macam pujian. Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun sifat Allah yang buruk maupun jelek. Ini Anda permisalkan. Jika ada manusia, ya, fisiknya itu cakep, menarik, ganteng atau cantik, berhak dipuji nggak? Anda tanya, berhak dipuji nggak? Anak muda, ganteng atau cantik, bersih, menarik, kira-kira akan dipuji nggak? Pasti akan dipuji. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sempurna dari itu. Zatnya lebih mulia dari itu. Zatnya lebih maha indah dari itu. Maka Allah Ta'ala lebih berhak untuk dipuji. Karena atas alasan itulah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak dipuji. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena dua alasan tersebut, yaitu kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir terus tanpa henti kita peroleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk dipuji. Qauluhu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Apa Dik artinya la ilaha illallah, Dik? Tidak ada sesembahan selain Allah. Yang lainnya. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah, ya, ini terkadang orang mengartikan tidak Tuhan selain Allah. Pengertian seperti ini kurang tepat. Karena apa? Karena sebagian manusia itu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah Ta'ala itu merupakan Tuhan apa? Hak atau batil? Adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah, yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena semua Tuhan yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil, apapun bentuknya.
Tuhan yang disembah selain Allah adalah Tuhan yang batil apapun bentuknya, baik berbentuk manusia, berbentuk berhala, berbentuk pohon, berbentuk penghuni lautan, jin dan yang lainnya. Jika hal itu disembah selain Allah, maka itu adalah Tuhan yang batil. Ya. Wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, lahu miliknya, milik Allah, al mulku, semua kerajaan. Terutama ketika hari kiamat. Hari kiamat, ya, semua penguasa, semua raja itu diam, hilang semua kerajaan mereka. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini ada penguasa, saat ini ada orang yang mengaku sebagai raja, ya. Akan tapi di hari kiamat semuanya sirna, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya maharaja, satu-satunya penguasa yang menguasai alam semesta. Walahul hamd, dan miliknya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi. Perhatikan, subhanallah, ya. Ini pelajaran untuk kita. Apa yang kita baca sebelumnya itu semuanya adalah ikrar dan puja-puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru meminta. Ini adalah bagian dari adab berdoa. Sebelum kita berdoa, hendaklah kita menyatakan ikrar, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengakuan atas nikmat-nikmat Allah ta'ala, pengakuan atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, pengakuan terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mengakui apa yang Allah berikan kepada kita, dan juga pengakuan terhadap atau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum minta itu pujilah Allah Ta'ala dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaannya, dengan menyebut asmaul husnanya. Setelah itu baru meminta. Kira-kira nek jenengan, ya, membutuhkan sesuatu kepada orang lain, yang pertama memuji dulu orang tersebut, dipuji dulu. Wah, jenengan ini orang baik, dermawan. Kemudian ngajukan proposal, kira-kira mudah nggak? Akan mudah, tersentuh. Tapi kira-kira langsung ngajukan proposal, langsung minta, kadang masih kesulitan, ya. Maka di sini adab meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meminta. Kemudian setelah itu barulah kita meminta, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Atau kalau sehari-hari, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'daha. Artinya, Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbku, as'aluka, aku meminta kepadamu, khaira ma fi hadzal yaumi, kebaikan yang ada pada hari ini. Al-khair, kebaikan, ini meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia adalah rezeki yang halal, ya, usaha yang lancar, aktivitas yang mudah, kesehatan yang terjaga, ya, terhindar dari musibah dan bala. Ini adalah kebaikan dunia. Kalau istilah peribahasanya apa? Sehat kewarasan, memiliki apa? Jatah makan untuk hari itu, kecukupan hari itu. Jadi sehat kewarasan dan kecukupan. Itu udah nikmat luar biasa. Kalau antum memperoleh dua hal tersebut, apa? Sehat kewarasan dan kecukupan.
Itu nikmat nggak ada tandingannya. Itu adalah nikmat dunia. Adapun kebaikan akhirat meliputi pahala dan ampunan dosa serta sebab-sebabnya. Ya. Apa sebab-sebab memperoleh pahala dan sebab-sebab diampuninya dosa-dosa kita? Yaitu amal soleh, amal kebaikan. Ya. Maka dari itu, ketika kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya adalah sekaligus kita meminta sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan tersebut. Ya. Kebaikan akhirat termasuk di dalamnya adalah kita memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Manusia tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa melakukan amal, tidak akan bisa melakukan kebaikan. Mungkin dia secara ilmu tahu, tapi nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki melangkah berat, badan bergerak susah. Ini kebaikan akhirat. Wa khairu ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Artinya adalah kebaikan setelah hari itu, hari-hari berikutnya, atau kebaikan malam hari itu dan malam-malam berikutnya. Taib. Qauluhu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Ini dilanjut apa? Dilanjut, insyaallah kita lanjut di pertemuan depan ya, insyaallah. Karena waktunya sudah masuk isya. Insyaallah untuk wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah, kita akan jelaskan makna serta tafsirnya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, memahami doa yang kita baca itu sangatlah penting untuk supaya kita lebih meresapi dan lebih memaknai doa yang kita panjatkan. Ya. Maka dari itu ketika membaca satu doa, jangan lupa untuk membaca artinya, membaca tafsirnya, mendengarkan artinya, mendengarkan tafsirnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas. Oke, tafadhol, persilakan bertanya. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Taib. Dibaca 3 kali. Ya. Ini akan memperoleh keutamaan sebagaimana yang ada dalam hadis. Allah Ta'ala akan mencukupi dia segala sesuatu pada hari itu, atau mencukupi dia segala sesuatu malam hari itu. Ini kalau dibaca 3 kali. Seandainya dibaca 2 kali, dibaca 1 kali, dibaca 2 kali atau 1 kali, itu adalah satu kebaikan, dan itu termasuk zikir. Hanya saja tidak memperoleh keutamaan yang ada dalam hadis tersebut. Karena keutamaan hadis tersebut syaratnya apa? Dibaca 3 kali. Ya. Akan tapi kalau baca sekali aja lah, aku kok agak males gini, jangan ditinggalkan. Itu satu kebaikan. Antum bisa membaca 1 kali itu sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa. Ya. Bisa 2 kali lebih bagus, bisa 3 kali sesuai dengan sunnah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada lagi?
Taib, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil uliya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmil nafi' wal amalis salih fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.